Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik. Tugas penjilat itu ada dua. Pertama, dia menjilat pemimpin. Kedua, adalah memberikan informasi bahwa Jokowi Dodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan regional perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak, yang hadir tadi adalah Bapak Tri Suryo, kemudian Pak Krismo, dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami diberikan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Jokowi Dodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan regional perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan bahwa saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi menjelaskan, bukan menjelaskan, memandang sama orang yang beralasan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan misalnya ini saya sudah selesai, itu aja. Silahkan kalau nggak percaya dan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang namanya yang budak-budak itu Pak Jokowi ini kok nggak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat ini. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditipu selama ini. Tidak proporsional ya, tidak cukup mewakili ya. Kalau disebut itu diambil oleh pengadilan perdata. Nah, perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, kecuali kalau pidananya sudah, pidananya kan dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukannya, yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya, yang ini adalah yang menuduh, yang dituduhnya juga dulu. Sementara ini tidak dikliarkan. Sebenarnya kalau masuk di sini bisa, itu belum terjadi kan. Lalu yang membedakan lagi kan, katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara nggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara nggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda itu punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Sah. Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat, dan Mahkamah Agung menyatakan iya demi kepentingan rakyat nggak apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat.
nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti dasarnya tidak sah misalnya palsu, lalu kontra dengan luar negeri dengan perusahaan apa itu dan sebagainya itu bakal nggak bisa dituntut kita secara internasional. Itu karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya gitu, tindakan pendalamannya. Tapi kembali masuk tadi kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan di data Jokowi itu nggak salah juga. Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak membuka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam pengadilan semua yang keputusannya mengikat harus dibuka. Siapa nanti dibuka aja di KPU. Solo, ya. Dulu daftar pertama kan ke Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik apa yang sebenarnya terjadi.